يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت. الحمد لله الذي وفق من شاء من خلقه بفضله وكرامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبه ولا مثل له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعديمنا وقرة أعيننا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله وهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu mendekatkan diri kepadanya, yakni mengerjakan apa yang diperintahkan Allah serta menjauhi apa yang dilarang, kapanpun dan dimanapun. Karena dengan bertakwa kepada Allah, yang mudah, yang sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada ayat yang sudah kita bacakan di atas tadi, artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan sesungguhnya Allah telah mengadakan sesuatu bagi tiap-tiap sesuatu. Saudara-saudara yang seiman rahimakumullah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dan Al-Hakim di dalam mustadraknya berkata bahwa ketika Abu Dzar diwasiati oleh Rasulullah SAW, ketika Rasulullah membacakan sebuah ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kemudian Rasulullah berkata, ya Abu Dzar, lau anna an-nasa kullahu akhadu biha lakafathu. Wahai Abu Dzar, lau anna an-nasa, seandainya semua manusia mengambil ayat tersebut, niscaya ia akan cukup bagi mereka. Abu Dzar berkata, maka Rasulullah mulai membacanya dan mengulang-ulanginya. Ya ma'asyiral muslimin, sebagaimana kita ketahui bahwa takwa adalah menjalankan seluruh kewajiban dan menjauhi semua perkara yang diharamkan oleh Allah. Imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Kesediaan hati untuk selalu menjaga apa yang diperintah Allah, dan di waktu yang sama mempunyai komitmen diri untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Allah juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yunjihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terusan ayat di atas adalah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Tawakal adalah bergantung
kepada Allah semata, memusatkan, mengandalkan Allah dalam segala urusan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala urusan, pencipta segala sesuatu, pencipta segala manfaat dan pencipta segala madarat. Tidak ada yang lain selain Allah. Tidak ada yang mengenakan bahaya selain manfaat, selain bahaya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan Al-Hakim meriwayatkan sebuah hadis, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti Ia memberi rizki kepada burung-burung. Rasulullah juga pernah bersabda kepada para sahabat, "Iqilha wa tawakkal." Ikatlah untamu dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Baihaqi dalam Syu'ub Al-Imam meriwayatkan dari pemimpin para sufiyah Al-Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu anhu berkata, "Laisa tawakkal al-kasbu wala tarwal kasba, at-tawakkul syai'un fil qalbi." Tawakal bukanlah bekerja atau tidak bekerja, namun tawakal sesuatu yang ada di dalam hati. Oleh karena itu, jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka di musim pandemi seperti ini yang sudah memasuki era new normal, maka kita patut untuk kita jadikan momen ikhtiar kita kepada Allah untuk kita kembali kepada tradisi, kembali kepada kondisi yang seperti semula. Kita lakukan kegiatan-kegiatan seperti semula. Kita bekerja lagi. Karena Al-Baghdadi berkata, "Laisa tawakkal al-kasbu wala tarkal kasbi, walakin at-tawakkal syai'un fil qalbi. Iktasib zahiran wa tawakkal batina." Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, di bagian akhir dari ayat tersebut menegaskan, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimu." Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat apapun. Artinya apa? Setelah kita bertawakal kepada Allah, setelah kita berusaha berikhtiar kepada Allah, meskipun di musim new normal seperti ini, maka ajal tidak bisa diakhirkan, ajal tidak bisa ditunda ataupun dipercepat. Allah Ta'ala juga berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh, kematian akan mendatangimu. Mari kita bekerja lagi. Mari kita menghidupkan masjid-masjid lagi. Mari kita berinteraksi lagi dengan sesama. Namun di waktu yang sama, mari kita perketat panduan protokol kesehatan semaksimal mungkin. Dengan demikian, khutbah ini semoga bermanfaat. Semoga kita semua betul-betul dicatat oleh Allah menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah innallah wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.